Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Para pemirsa YouTube yang kami hormati, terutama yang pada saat ini memutar YouTube Gusti Benowo Channel. Saya ucapkan salam persahabatan. Pada saat ini saya akan melanjutkan cerita saya semasa hidup di dalam keraton, kemudian pada usia yang dewasa sudah mulai dipisahkan dari ibu dan ditempatkan di satu tempat tersendiri, tidak berada di keputren lagi. Semasa SD, SMP, saya masih berada di dalam keraton, hidup bersama ibu. Kemudian setelah menginjak usia SLTA atau SMA waktu itu, anak-anaknya Sinuwun yang laki-laki yang sudah menginjak usia dewasa, semua dipisahkan dari ibunya dan ditempatkan di satu tempat yang terpisah dengan ibunya. Tempat tersebut bernama Sasono Putro. Waktu itu yang sudah dewasa ada beberapa orang yang ada di situ, termasuk saya. Ada, kalau tidak salah, ada 8 kamar yang disediakan untuk putra-putranya Sinuwun, khusus yang putra. Jadi semasa SMA saya itu sudah tidak tinggal lagi bersama orang tua saya yang perempuan di dalam keputren, tetapi hidup yang seperti saya katakan tadi berada di Sasono Putro. Saya tidak tahu kenapa demikian. Setelah saya tanyakan kepada ibu, juga saya matur kepada Sinuwun, bahwa anak-anaknya yang sudah menjelang usia dewasa tersebut memang sengaja dari sedikit demi sedikit dipisahkan daripada kehidupan yang ada di dalam keraton, walaupun masih ada di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Dikandung maksud agar anak-anaknya tersebut bisa belajar lebih mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Namun demikian, kehidupan saya dan saudara-saudara saya yang tinggal di Sasono Putro tersebut tetap saja dikontrol dan diawasi dari pihak keraton, terutama yang bertugas adalah para abdi-abdi yang mendapat tugas oleh bapak saya, Sinuwun Pakubono yang ke-12. Saya layaknya seperti anak-anak muda zaman sekarang bersekolah di tingkat SLTA. Kemudian ada beberapa yang sudah lebih tinggi tingkatannya, kakak saya yang sudah tidak bersekolah lagi atau masih berjenjang meneruskan perkuliahan. Saya waktu itu diterima di SMA Negeri 4 Surakarta yang ada di Manahan. Saya sekolah di situ bersama saudara saya, ada 4 orang kalau tidak salah. Saya sendiri, kemudian Mas Bandono atau yang sekarang Mas Buger, kemudian adik saya Suryo Darsono, dan adik saya yang satunya lagi Suryo Sudiro. Itu berada di satu sekolahan, yaitu SMA Negeri 4 Surakarta. Setiap hari, setiap pagi,
selesai sarapan, kita berangkat bersama-sama naik mobil karena diantar dengan mobil. Walaupun waktu itu saya masih memilih naik sepeda tatkala saya itu masih kelas 1 SMA. Mengenai makan setiap harinya yang ada di Sasono Putra tersebut, kita dikirim dari Daram Keputren oleh abdi dalem yang diberi tugas oleh ibu saya untuk mengirim dan memberi makanan kepada anak-anaknya yang ada di tempat tersebut. Pagi-pagi makanan sudah dikirim. Kita bersama-sama naik kendaraan waktu itu kalau tidak salah berupa station wagon, yaitu Kol T120 yang untuk mengantar anak-anaknya sinuwun sekolah. Walaupun saya selama 1 tahun itu masih naik sepeda ontel, sepeda biasa. Saya tidak mempermasalahkan mau naik sepeda, mau naik apa, yang penting saya bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Saya meneruskan hobi dan prestasi saya karena saya sangat suka di bidang olahraga. Saya tetap menekuni olahraga atletik. Walaupun hampir semua olahraga saya bisa, termasuk bola voli, basketbol, yang sering diajarkan di sekolah tersebut sebagai ekstrakurikuler. Dan kebetulan saya, seperti video sebelumnya saya katakan bahwa saya mempunyai prestasi di bidang atletik. Sewaktu SMP saya itu juaranya lompat jauh ada di Kota Surakarta. Sampai SMA pun Kota Surakarta juaranya tetap saya. Saya yang menjadi juaranya di kelas lompat jauh. Kemudian meningkat, atletik itu sering sekali diadakan lomba-lomba seluruh Jawa Tengah. Dari Karesidenan Surakarta atau dari Surakarta, saya selalu menjadi wakilnya. Dan pertandingan itu berpindah-pindah tempat setiap diadakan pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia tingkat Jawa Tengah. Mulai di Kota Surakarta sendiri yang berada di Stadion Sriwedari waktu itu. Kemudian pertandingan juga diadakan di Kota Pati. Kemudian pertandingan diadakan di Kota Magelang. Kemudian pertandingan juga diadakan di Purwokerto. Setiap tahun saya selalu mengikuti pertandingan-pertandingan tersebut. Dan saya pernah menjadi juara sekali pancalomba tingkat Jawa Tengah waktu itu. Kalau tidak salah, waktu pertandingan tersebut diadakan di Kota Magelang. Kehidupan saya di Sasono Putra, tempat berkumpulnya saudara-saudara saya setelah menginjak usia dewasa setingkat SMA, seperti ada di mes atau asrama. Jadi hampir kita tidak pernah masuk ke keraton, walaupun masih diperbolehkan hanya sesekali untuk sekedar kangen kepada ibunya. Kita masuk ke Keputren pada saat itu. Kemudian
saya lebih banyak lagi berinteraksi dengan kawan-kawan yang sudah lebih dewasa. Ternyata beraneka ragam macam teman-teman saya yang mempunyai kesenangan pada usia seperti saya waktu itu. Namun demikian, saya tetap harus bisa mengontrol diri karena pergaulan sudah semakin bebas, sudah mulai berani melirik perempuan, walaupun mungkin teman-teman satu sekolahan atau mungkin di sekolahan yang lain, ya karena kita sudah remaja dewasa, tapi masih biasa, artinya kami masih bisa menjaga kaidah-kaidah pertemanan berpacaran yang baik dan normal. Tidak pernah ada terjadi saya maupun saudara-saudara saya itu sampai melangkah di luar batas yang menjadi rambu-rambu menurut asas kepatutan yang tidak boleh dilakukan. Waktu itu saya sudah agak sedikit lepas dari Keraton Surakarta Hadiningrat, apalagi setelah saya itu menginjak kelas 3 dan kemudian lulus SMA. Waktu itu saya hampir tidak percaya, tiba-tiba saat saya lulus sekolah SMA tersebut tahun 1977, ibu saya Raden Ayu Pradapaningrum meninggal dunia. Hati saya hancur. Saya menangis hampir 7 hari tanpa henti. Karena selama saya hidup di keraton, mulai dari bayi, balita, anak-anak, setengah anak-anak sampai dewasa, hidup saya itu hampir 100% semuanya yang mengurus adalah ibu saya. Seperti kalau dalam peribahasa seperti ayam kehilangan induknya, walaupun bapak masih ada. Setelah lulus SMA, saya bingung mau ikut siapa. Di dalam keputren atau keraton ibu saya sudah meninggal, saudara-saudara saya juga bingung. Kemudian saya memutuskan untuk keluar dari keraton. Saya tidak tinggal di dalam keraton bukan karena atas suruhan atau tidak boleh tinggal di keraton lagi, akan tetapi atas kemauan saya sendiri. Mulai tahun 1978, setahun setelah saya itu lulus SMA, saya kemudian melanglang buana, ngelemboro, tidak jelas tujuan saya waktu itu. Aku arep urip cara piye, mboten genah sing ajeng kula tindakke, tidak jelas apa yang mau saya perbuat. Setahun setelah itu, saya berpikiran saya harus bersekolah kembali. Saya harus bersekolah kembali. Kemudian saya mendaftar di universitas-universitas yang ada di kota Surakarta. Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan dan kemudian saya terpaksa mencari tempat lain untuk melanjutkan pendidikan. Saya mencoba keberuntungan mendaftar di Universitas di Jakarta bersama dengan kakak saya, Mas Bandrono atau sekarang yang nama Mas Buger. Saya diterima di sebuah universitas di Jakarta. Mas Buger hanya bertahan kalau tidak salah cuma 4 atau 5 hari
sudah tidak kerasan tinggal di Jakarta, kepingin pulang. Saya yang meneruskan di Jakarta, akan tetapi karena tantangan yang luar biasa, saya hidup sendiri, hidup di sebuah mes, memang sangat berat. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Setiap hari saya itu bangun pagi, mencuci pakaian sendiri, membuat sarapan sendiri, kemudian saya berangkat kuliah, naik bus. Kalau tidak salah, busnya waktu itu masih nama Pelita Mas Jaya atau bagaimana itu, saya agak lupa. Jadi masih bis-bis yang kuno itu. Naik bus ke sekolah itu bahkan 2 kali saya itu ganti kendaraan. Lama-kelamaan saya itu mikir, kenapa saya sampai jauh-jauh di sini, kenapa saya tidak sekolah di Solo saja. Akhirnya setelah saya di sana kurang lebih 1 tahun lebih sedikit, saya putuskan untuk pulang kembali ke Solo. Kemudian saya mencoba mendaftar di UNS. Saya memilih jurusan sejarah. Saya diterima di situ. Saya kuliah, tetapi kuliahnya belum yang ada di tempat yang sekarang ini, tapi dulu tempat kuliahnya ada di Mesen. Jadi pasar besar itu ke utara, ada di situ. Namun demikian, saya tidak lama juga kuliah di situ karena saya merasa tidak kerasan, tidak tahu apa penyebabnya, saya sendiri bingung. Terpaksa saya tidak masuk lagi, keluar juga tidak, di drop out juga tidak kuliah begitu saja. Kemudian saya lebih senang hidup dengan gaya saya sendiri. Saya ke sana kemari melanjutkan kesenangan saya hidup prihatin dari satu pesanggrahan ke pesanggrahan yang lain, dari sungai ke sungai yang lain, dari hutan satu ke hutan yang lain, ke gua satu dan gua yang lain, termasuk Gua Langse yang ada di pantai selatan. Kalau laut kidul sih, Parangkusumo Parangtritis, itu sudah makanan saya sehari-hari. Kenapa tidak tahu saya suka seperti itu? Bahkan kadang saya sama sekali tidak ada kawan atau teman yang ngancani saya, hanya sendiri saya itu. Kebetulan saya itu dibelikan motor oleh kakak saya, tetapi beliau sudah meninggal, yaitu Gusti Gus Supiah. Kalau asmone sepuh, saya agak lupa ya, karena nama saudara saya itu hampir mirip-mirip. Itu, kalau nama kecilnya itu Gusti Kosupiah, beliau adalah saudara saya sekandung. Beliau nomor 2 setelah Suryo Partono yang sekarang jumeneng menjadi Sinuwun, ada di Keraton Surakarta sampai sekarang. Akan tetapi beliau sudah meninggal. Sepeda motor itu yang saya gunakan kemana-mana. Hampir setiap saat saya kepingin tirakat, kepingin pergi, ya naik kendaraan tersebut. Kemudian uang dari mana? Tidak ada yang ngasih uang. Saya terpaksa minta kepada saudara saya. Hanya sekedar bisa untuk beli bensin untuk ke sana kemari. Itu pun tidak sering-sering karena saya malu setiap
saat itu minta sama saudara itu rasanya tidak enak. Kemudian di tengah perjalanan saya itu bertemu dengan teman saya. Kemudian oleh teman saya diajak berdagang. Yaitu belum. Sama kakak saya Gusti Handariah atau Gusti Imbo Kusumo atau Gusti Sekar. Itu saya diajak berdagang waktu itu. Saya menjadi suruhan ke sana kemari, yaitu berdagang berlian. Beliau punya modal waktu itu. Jadi membeli berlian-berlian itu kemudian dijual. Dari hasil penjualan tersebut saya sedikit mendapatkan fee atau apa namanya ya dari beliaunya itu. Dari uang tersebut saya kumpulkan sedikit dari sedikit. Kemudian karena harga berlian selalu saja naik, modalnya tidak cukup, saya mengambil jalan sendiri, yaitu berdagang kain. Saya berdagang kain itu tidak di kios, tidak di toko, tapi saya berdagang itu di lereng-lereng gunung. Di setiap kali di wilayah tersebut ada pasaran. Kalau di daerah sana pasarannya hari apa, di wilayah situ pasarannya apa, itu saya membawa satu pak besar gitu, isinya kain dan sudah potongan-potongan kecuali kain-kain yang untuk pakaian, misalnya kain putih, kain warna biru, warna hijau, kuning, itu bal-balan itu bisa beli berapa meter. Saya kulaan di Pasar Klewer yang sudah terbakar itu sekarang sudah diganti. Kemudian saya ngontrak rumah. Saya ngontrak rumah di daerah Klaten. Di situ rumah sangat sederhana, lantainya saja masih tanah. Kemudian di situ ada kamarnya berukuran 1 kali 2 meter lebih sedikit. Kemudian bisa membayangkan cara tidurnya bagaimana. Itu saya lalui kurang lebih 2-3 tahun. Saya berjualan kain tersebut. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin saudara saya tidak tahu sama sekali bahwa saya berjualan seperti itu. Mungkin kalau saudara-saudara saya melihat YouTube saya ini baru ngerti, oh ternyata bocah kuwi nate dodolan kain neng pucuk-pucuk gunung. Itu memang benar adanya. Dan kalau tidak percaya, saya masih punya yang bisa membuktikan sebagai bukti teman-teman saya yang ada di wilayah sana. Kemudian setelah itu saya memutuskan pindah lagi ke Pajang. Karena waktu saya di gunung itu, di desa itu tidak ada yang tahu bahwa saya itu salah satu putra dari Pakubuwono yang ke-12. Sama sekali tidak ada orang mengerti. Tiba-tiba suatu saat saya itu mandi di sebuah sumur, di sebuah desa di situ. Kemudian ada yang curiga. Kemudian mereka menanyakan ke sana kemari. Akhirnya saya diketahui bahwa saya adalah salah satu putranya Pakubuwono yang ke-12. Kemudian mereka menanyakan kepada saya. Tadinya saya mengelak, tapi berdasarkan cerita dan bukti-bukti yang dia dapat, saya sudah tidak bisa mengelak lagi. Atas dasar itu, saya pergi dari wilayah situ. Kemudian saya pindah ke Pajang, tepatnya di makam haji. Saya bertempat tinggal di situ.
Dan kemudian tidak lama saya pindah rumah lagi, bisa membeli sepetak tanah yang kecil ada di Badran. Jadi tepatnya itu di sebelah barat, lapangan Kota Barat itu masuk ke arah barat. Saat saya tinggal di situ, kemudian saya sedikit demi sedikit kembali lagi ke keraton, namun saya tidak masuk. Saya bekerja membantu kakak saya yang diserai tugas untuk penjualan tiket museum dan keraton. Waktu itu kantornya ada di Pagelaran. Saya membantu di situ dengan mendapatkan gaji, kalau tidak salah 1 bulan saya mendapatkan gaji 50.000. Plus saya dikasih makan. Saya lakukan itu sampai beberapa tahun. Kemudian yang menjadi pertanyaan, setelah dewasa, anak-anaknya Sinuwun terutama yang sudah berumah tangga yang laki-laki itu semua harus keluar dari keraton. Sudah tidak boleh tinggal lagi di dalam keraton. Itu aturannya. Kalau yang perempuan, mereka akan ikut suami, berarti ditanggung oleh suaminya. Lantas bagaimana rumahnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena kalau keluar tidak punya rumah, rumah harganya sangat mahal. Kita tidak mungkin mampu membeli rumah yang layak untuk seorang anaknya Sunan atau Pakubuwono. Tapi memang begitu keadaannya. Kalau zaman dahulu, setelah dewasa yang laki-laki keluar, kemudian mempunyai istri, itu dikasih sangu atau modal sama orang tuanya. Itu waktu Pakubuwono yang ke-11, Pakubuwono 10 apalagi, itu dikasih sebuah rumah yang sangat besar. Kemudian digaji. Dan eyang saya itu pernah bilang sama saya bahwa gaji seorang pangeran yang ada di Keraton Surakarta itu bisa untuk menghidupi bisa untuk hidup selama 6 bulan dengan 8 pembantu. Kemudian yang perempuan selain ikut suaminya masih diberi sangu juga oleh bapaknya. Terbukti Gusti Bratadiningrat yang ada di pojokan sebelah selatan barat yang sekarang menjadi miliknya siapa saya tidak tahu. Itu ternyata beliau bisa memiliki rumah yang sangat mewah dan sangat besar di situ. Saya berpikiran bahwa ini adalah modal dari bapaknya dulu, Pakubuwono yang ke-10. Sekarang yang menjadi pertanyaan, gaji 1 bulan bisa dipakai hidup selama 6 bulan. Berapa besar gaji tersebut? Pasti sangat besar dan sangat cukup. Padahal nuwun sewu ini zaman bapak saya tidak mungkin mendapatkan gaji semacam itu. Mereka-mereka yang keluar, yang sekolah, kemudian bekerja, yang mendapat gaji sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Tetapi yang tidak, ya tidak mendapatkan gaji apa-apa, kecuali yang diperbantukan bekerja di dalam keraton. Karena setahu saya, dari dulu, dari bapak saya itu, hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada saudara-saudaranya bapak itu yang bekerja di dalam keraton. Begitu ceritanya. Jadi kalau sudah besar, sudah dewasa, itu tidak boleh tinggal di dalam keraton. Tidak boleh tinggal di dalam keraton. Kalaulah ada yang boleh, misalnya perempuan, itu yang menunggu kalau belum punya suami. Atau mungkin kalau mereka janda, bisa sementara tinggal di dalam keraton.
ceritanya begitu. Aturannya seperti apa, yang saya tahu semua tadi harus melalui persetujuan dan seizin yang jumeneng Sunan pada saat itu. Itu setahu saya. Kalau kurang, mungkin saudara-saudara saya yang melihat video YouTube saya ini bisa menambahkan, atau siapa saja yang mengetahui. Tapi itu yang saya alami waktu di dalam keraton. Jadi tantangannya sangat berat. Beda dengan yang saya waktu Pakubono 10, 11 dan yang ke atasnya itu, karena masih serba berkecukupan ya tidak ada masalah. Tapi setelah ganti pemerintahan, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Jangankan rumah, jangankan tanah, gaji saja dari keraton, entah itu gaji dari berupa apa, mungkin bantuan dari pemerintah yang didapat, gajinya tidak seberapa. Jangankan untuk hidup 1 bulan, untuk hidup 1 minggu saja tidak cukup. Pertanyaannya lagi pasti, apa tidak mendapat tinggalan atau warisan dari Pakubono yang ke-12? Sama sekali tidak. Padahal mungkin bapak saya punya macam-macam ya yang bisa diberikan kepada anak-anaknya, tetapi nggak tahu. Begitulah ceritanya, bapak saya tidak meninggalkan kepada anak-anaknya, tidak memberikan kepada anak-anaknya. Wis pokoknya kowe urip nang alam dunya, kowe wis dewasa, wis tak sekolahke, kowe kudu iso urip dhewe, harus bisa hidup sendiri. Ya sudah, sampai sekarang yang bisa beli rumah, bisa bekerja, mempunyai suami atau istri yang menjanjikan ya punya rumah, bisa hidup layak. Tetapi yang tidak, jangankan rumah, maaf, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Bukan saya membuka rahasia, ini memang keadaan sebenarnya, itu yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Demikianlah para pemirsa YouTube Gusti Benowo Channel yang saya hormati, saya cintai. Saya menceritakan hal ini bukan saya ingin membuka aib atau cerita yang tidak baik, tapi begitulah cerita apa adanya yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Mudah-mudahan kehidupan yang seperti saya ini tidak terjadi seperti penjenengan itu yang mendapat warisan, dedek bengek dan lain sebagainya. Di keraton tidak ada. Tidak mungkin keraton itu diwaris. Di dalam keraton itu hanya boleh ditinggali oleh raja, istri, anak, dan abdi-abdi yang diizinkan di dalam keraton. Yang lainnya pasti harus keluar, mencari kehidupan sendiri, mencari rumah sendiri, dan lain sebagainya. Kalaulah mungkin bapak saya masih, saya minta bantuan terhadap bapak saya, mungkin bisa, tetapi saya tidak melakukan hal tersebut. Bahkan dulu saya sering diajak bapak kemana-mana, ndereke kemana-mana dan lain sebagainya, ke sana kemari, tirakat dan lain sebagainya, sering diajari banyak macam-macam sama bapak. Tetapi saya tidak pernah minta apapun kepada bapak saya. Itulah keadaan yang ada di dalam keraton sewaktu saya itu hidup di keraton. Memprihatinkan, sangat sulit. Mungkin ini dari pejabat pemerintah yang melihat YouTube saya, geleng-geleng kepala. Tapi demikianlah adanya. Nanti akan saya sambung lagi video berikutnya yang mungkin bermanfaat dan berguna agar masyarakat tahu seluk-beluk kehidupan yang ada di dalam keraton dan tata caranya, sehingga tidak terjadi salah tafsir, salah sangka, dan lain sebagainya.
Demikianlah yang saya katakan ini menurut pengertian dan ingatan saya. Kalaulah ada yang kurang dan ada yang lebih, saya mohon maaf. Yang tahu monggo bisa melengkapi, bisa menambah, mungkin saudara-saudara saya. Karena sudah sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 50 tahun, 40 tahun yang lalu, diingat kan agak sulit juga. Begitulah kehidupannya. Ye, matur nuwun. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah saya menceritakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan saya untuk membuka aib, menjelek-jelekan, sama sekali tidak. Begitu yang saya rasakan, begitu yang saya mengerti kehidupan sejatinya zaman saya waktu kecil sampai dengan saya itu dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.